Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau terusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Melanjutkan cerita sebelumnya, Mukoda benar-benar kesulitan memutuskan apakah ia harus memberitahu semua orang tentang ramalan Dewa Pencipta yang sepenuhnya tidak masuk akal. Pada akhirnya ia memutuskan untuk menunda masalah ini untuk saat ini. Dewa Pencipta berkata padanya bahwa Mukoda bisa mengurusnya ketika ia punya waktu luang. Jadi jelas itu bukan prioritas utama menurutnya, dan Mukoda merasa ia cukup sibuk untuk saat ini. Dewa Pencipta pikir Mukoda akan menangani semua proyeknya saat ini, lalu memikirkan secara sungguh-sungguh apa yang harus ia lakukan terhadap permintaannya. Singkatnya, Mukoda memutuskan untuk menundanya. Sementara itu, ia punya banyak hal yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah masalah perluasan kamar mandi di rumahnya. Hari ini adalah hari di mana seseorang dari perusahaan konstruksi seharusnya datang dan melihat rumahnya. Tabata dan Peter sedang bertugas di gerbang. Jadi Mukoda menjelaskan situasinya kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa jika seorang pekerja konstruksi bernama Bruno muncul, mereka harus langsung membawanya. Mukoda sarapan bersama familiarnya dan baru saja menikmati secangkir kopi setelah makan ketika ia mendengar ketukan di pintu. "Pak Mukoda, Bruno di sini ingin menemuimu," seru Peter dari luar. "Baik, saya akan segera ke sana," Mukoda balas berteriak. Ketika ia membuka pintu depan, Mukoda menemukan Tabata, Peter, dan 3 kurcaci kokar dan berjanggut berdiri di luar. "Hai, namaku Mukoda. Terima kasih sudah datang ke sini hari ini." "Oh, sama-sama, namaku Bruno dan terima kasih atas bisnisnya," Bruno menjawab. Ia di sini hanya untuk melihat tempat yang akan direnov dan Bruno membawa beberapa orangnya untuk membantu dalam pengecekan. "Tidak apa-apa, silahkan masuk," kata Mukoda sambil mengajak Bruno dan rekan-rekan pekerja konstruksinya masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah itu Tabata kembali ke pos mereka. "Oke, aku akan mengantarmu ke kamar mandi," ucap Mukoda. "Baiklah," jawab Bruno lalu mengikutinya. Dia bersiul karena kagum saat melangkah ke kamar mandi di rumah itu. "Kamu sudah punya ruang yang cukup besar dan kamu masih menginginkan lebih besar?" dia bertanya. Terdengar sangat bingung. Mukoda harus mengakui bahwa dia ada benarnya. Kamar mandi di rumahnya saat ini sudah lebih dari cukup besar atau setidaknya untuk orang biasa. Namun Mukoda mempunyai beberapa keadaan khusus yang segera ia jelaskan kepada Bruno dan anak buahnya. Lalu ia juga memutuskan untuk membiarkan mereka melihat apa yang menjadi masalahnya secara langsung dan membawa mereka ke ruang tamu di mana keempat familiarnya sedang bersantai. Para Drop konon dikenal karena keberanian mereka, tapi tak satu pun dari mereka bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat Vel dan God. "Kamar mandi ini untuk familiarmu. Sepertinya petualang peringkat S benar-benar menjalani kehidupan yang baik," umum Bruno. Sepertinya reputasi Mukoda sebagai seorang petualang sudah tersebar di seluruh kota. Tentu saja Mukoda tidak bisa menyangkal kalau ia punya banyak uang, tapi fakta bahwa familiarnya telah memberikan semuanya untuknya mengubah persamaan itu. Ditambah lagi Mukoda melakukan ini karena Gon sangat suka mandi, dan karena memiliki kamar mandi yang lebih besar akan membuat hidupnya lebih mudah. Pada kesempatan langka, Mukoda juga membujuk Vel untuk bergabung dengan mereka. Seperti yang kita ketahui, dia tidak suka mandi, tapi Mukoda masih bisa menyeretnya ke pemandian sesekali. Setelah itu, obrolan mereka masuk ke seluk-beluk pembahasan renovasi. Pertama-tama, mereka harus membicarakan tentang pemandian itu sendiri. Lagi pula, pemandian di dunia ini sangat mahal. Mereka dibuat dengan proses rumit yang melibatkan penggilingan batu ajaib dan menggunakannya untuk membuat semacam bahan keramik yang menjadikannya barang mewah yang sangat mahal. Beberapa di antaranya didekorasi secara mewah dengan warna-warna mencolok dan juga lukisan yang rumit, menjadikannya semakin mahal. Dalam skenario terburuk, biaya pemandian itu sendiri mungkin akan lebih mahal daripada biaya renovasinya. Karena semua alasan itu, ditambah fakta bahwa selera pribadi menjadi pertimbangan yang penting, rupanya pemilihan pemandian biasanya diserahkan kepada pemilik properti. Bagi Mukoda, hal itu tampak cukup masuk akal, jadi ia memutuskan untuk mengambil rute itu juga, dan memutuskan untuk mengunjungi perusahaan dagang Ilario keesokan harinya.
membeli bak mandi pertamanya dari mereka setelah Lambert mengarahkan ke mereka. Kemudian Bruno melanjutkan untuk membahas detail konstruksinya. Secara khusus ia bertanya apakah Mukoda ingin mereka memindahkan dinding luar dan membangunnya, atau merobohkan salah satu dinding bagian dalam dan menggunakan ruang yang saat ini ditempati oleh ruangan di sebelahnya. Membangun berarti ia tidak perlu mengubah tata letak rumahnya sama sekali, dan mereka tidak akan kehilangan ruang apapun. Tetapi memperluas dinding luar seperti itu akan memakan waktu lebih lama dan akan menambah tonjolan yang tidak sedap dipandang pada rumahnya. Tidak terlalu bagus untuk estetikanya. Sebaliknya, merobohkan dinding bagian dalam berarti mengurangi ruangan, namun juga akan mempercepat waktu konstruksinya secara signifikan. Singkatnya, Mukoda dihadapkan pada pilihan antara ruang dan kecepatan. Pada akhirnya, ia memilih untuk memprioritaskan yang terakhir dan meminta mereka untuk merobohkan dinding bagian dalam. Menurut Bruno, 4 hari adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan renovasi jika mereka melakukannya dengan cepat. Dan sejujurnya, Mukoda tidak pernah terlalu sering menggunakan kamar di sebelah kamar mandi. Mereka menyelesaikan diskusinya dan menjadwalkan pembangunan untuk dimulai lusa. Tapi Mukoda masih punya satu tujuan lagi. Ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu Bruno, kata Mukoda, lalu menjelaskan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa karyawan lagi ke dalam rumahnya dan bertanya-tanya apakah perusahaannya mampu menerima tawaran tersebut, yaitu tugas membangun rumah untuk mereka. Mukoda sudah memikirkan sebidang tanah untuk bangunan baru dan membawa Bruno keluar ke belakang bangunan utama perkebunan. 3 bangunan lainnya sudah berdiri di belakang sana dan ruang di belakangnya ditempati oleh sekelompok pohon. Baru-baru ini Mukoda menyadari bahwa pohon itu bisa ditebang, maka akan ada lahan kosong yang sangat luas. Menurutnya cukup untuk 3 atau 4 bangunan baru lagi. Kau harus meminta orang lain untuk menebang pohon-pohon itu. Kami adalah pembangun, bukan penebang kayu, kata Bruno. Jika lahannya sudah ada, ia bisa membangunkan 3 atau 4 bangunan di sana. Hal itu membuat Mukoda optimis sejenak. Namun dia kemudian menjelaskan bahwa perusahaannya sangat sibuk dan tidak akan bisa menyelesaikan proyek seperti itu dalam waktu dekat. Berbeda dengan perluasan kamar mandi, membangun rumah baru dari awal akan memakan banyak waktu dan tenaga. Terlebih lagi mengingat jenis rumah yang diinginkan Mukoda. Alban kebetulan sedang keluar mengerjakan ladangnya saat itu. Jadi ia mengambil kesempatan itu untuk meminta izin padanya untuk mengajak Bruno berkeliling di tempatnya, berharap kurcaci itu bisa membuat bangunan serupa. Bruno tercengang saat melihat apa yang ada di dalamnya. Pertama kali aku melihat seorang budak tinggal di rumah yang dilengkapi dengan bak mandi, kata Bruno terdengar hampir terkejut. Kemudian ia menjelaskan bahwa memasang pemandian di rumah-rumah baru akan memasukkan pemandian ke dalam sistem sirkulasi air di rumah itu, yang tentu saja berarti proses konstruksi yang lebih lama dan lebih mahal. Dia mengatakan kepada Mukoda bahwa pekerjaannya yang saat ini dikontrak oleh perusahaannya akan memakan waktu sekitar 2 bulan untuk diselesaikan. Dengan kata lain, pembangunan rumah baru di tanah miliknya baru akan dimulai setelah tanggal tersebut. Sementara itu, dia meminta Mukoda untuk mengatur agar pohon-pohon ditebang dan lahan dibersihkan. Menebang pohon dan membuka lahan ya. Aku ingin tahu apakah pemiliharku bisa melakukan sesuatu dengan sihir mereka, gumam Mukoda. Saat itu konsultasinya dengan Bruno sudah hampir selesai. Tapi ada satu hal lagi yang ingin Mukoda katakan padanya, atau lebih tepatnya untuk ia berikan padanya. Mukoda tahu betul betapa kebanyakan kurcaci sangat menyukai minuman oleng. Jadi ia memberinya dan masing-masing rekan kerjanya sebotol minuman oleng untuk dibawa pulang sebagai hadiah atau ya seperti suap. Saat ia melihat minumannya, tatapan gila melintas di mata Bruno. Itu dari toko minuman oleng Tanto, bukan? Bruno berteriak. Hati-hati Bruno, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa kamu tidak boleh membicarakannya di depan umum? Mukoda memarahinya. Bruno tersentak untuk menutup mulutnya dengan tangan. Lalu dia menoleh ke 2 kurcaci yang sedang bersamanya. Hei kalian berdua, tunggu di luar gerbang. Aku akan segera menyusul. Begitu mereka pergi, Bruno berjalan ke arah Mukoda. Dia mulai berbisik keras setelah memastikan tidak ada orang yang tersisa di sekitarnya. Mengapa? Apa masalahnya Bruno? Tanya Mukoda.
Aku pernah mendengar rumor bahwa pemilik toko itu adalah petualang perikat es, tapi terkutuklah. Itu kamu bukan? Tanya Bruno. Ya, tapi dari siapa kamu mendengar tentang semua ini? Mukoda mengakui. Adikku, dia memberitahuku bahwa dia telah mendapatkan persediaan minuman oleh yang cocok untuk para dewa. Dia mengirimi saya botol dan surat yang menceritakan semua kepadanya, gumam Bruno. Toko yang dibicarakan Bruno adalah sejenis hobi yang Mukoda lakukan selama perjalanan ketika ia mempunyai waktu luang di suatu kota. Mukoda diam-diam mendirikan toko minuman oleng keliling. Ia telah membuat banyak aturan untuk menjaga hal ini tetap sederhana, dan karena tempat dan jam buka bisnisnya kurang lebih acak, statusnya hampir seperti mitos di antara para dwarf yang mengetahuinya. Mukoda kira mereka mulai menyebarkan rumor dan menyebutnya sebagai toko minuman oleng hantu. Dan alasan mengapa Mukoda hanya menjualnya kepada para kurcaci karena merekalah satu-satunya pelanggannya. Mukoda belum membuat kebijakan khusus untuk hanya menjual kepada kurcaci. Hanya saja tidak ada ras lain yang bisa menandingi mereka dalam hal kegigihan mereka terhadap minuman oleng. Bagaimanapun sepertinya Bruno kebetulan mengenal orang yang pernah mendengar rumor tentang tokonya. Jadi apakah Anda membuka toko di Karelina? Dia bertanya. Tatapannya penuh harapan. Sejujurnya Mukoda lebih suka tidak ada lelaki tua berjanggut dan beruban yang menatapnya seperti itu. Dan lebih tepatnya, sayangnya aku sedang sibuk saat ini, kata Mukoda. Mendengar itu membuat Bruno kecewa. Kepalanya terkulai dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Mukoda merasa jengkel karena sekarang ia mulai merasa sedikit bersalah kepada Bruno. Ya, tapi aku bisa membelikanmu beberapa botol lagi berisi jenis minuman yang sama yang baru saja aku berikan padamu, Mukoda menambahkan. Kepala Bruno kembali terangkat. Mengetahui itu mendadak Bruno berteriak kegirangan. Anggaplah kamar mandimu memiliki jalur cepat sobat. Kami akan menyelesaikannya dalam 2 hari. Tunggu saja, kata Bruno. Tunggu. Kupikir itu akan memakan waktu 4 hari. Aku lebih suka kamu melakukan pekerjaan dengan baik daripada pekerjaan yang cepat. Jadi kamu tidak perlu terburu-buru jika itu berarti. Jangan konyol, kurcaci tidak melakukan pekerjaan terburu-buru. Kita bisa bekerja cepat tapi tidak pernah ceroboh, Bruno menimpali. Selain itu mereka membuat kesepakatan jika pekerjaan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan Mukoda. Bruno meminta untuk menyisihkan beberapa botol sebagai reward. Setelah itu Bruno keluar sambil melompat kegirangan. Para dwarf benar-benar memprioritaskan minuman oleng di atas segalanya. Singkat waktu, dentingan dan dentang palu memenuhi setiap ruangan rumah Mukoda dari ujung ke ujung. Perluasan kamar mandinya berjalan dengan baik. Ini sudah hari kedua pembangunan. Familiarnya tidak terlalu senang dengan kebisingan itu. Felgon, Dora, dan Sui semuanya lari ke taman segera setelah pekerja konstruksi mulai bekerja. Dan sekarang mereka sedang tidur siang di halaman, menikmati sinar matahari tengah hari. Sebaliknya Mukoda mengambil tempat di ruang tamu, berjaga-jaga kalau Bruno memerlukan masukannya mengenai detail apapun. Sepasang penyumbat telinga yang Mukoda beli dari supermarket online-nya terbukti sangat berguna, menghindarkannya dari hiruk-pikuk terburuk. Bruno tampaknya tidak melebih-lebihkan kecepatannya yang bisa ia dan anak buahnya lakukan dalam keadaan darurat. Proyek ini berjalan dengan lancar dan dia mengklaim mereka sesuai jadwal untuk selesai dalam sehari. Mukoda telah membeli bak mandi yang sangat bagus dari perusahaan dagang Ilario dan bak mandi itu telah diserahkan kepada Bruno pagi ini juga. Meskipun saat ini kamar mandi itu berada di sudut ruangan, bak mandi akan menjadi bagian terakhir yang dipasang. Tapi karena itu adalah alat ajaib yang harus mereka lakukan hanyalah memastikan bahwa bak mandi tersebut menghasilkan air panas dan memeriksa ulang sistem drainasenya. Pemandian yang Mukoda pilih dari perusahaan dagang Ilario kali ini ternyata sangat cocok dengan pemandian lama di rumahnya. Dan itulah alasan utama mengapa ia memutuskan untuk menggunakannya. Bak mandinya saat ini rupanya model yang cukup mahal, bentuknya bulat dan dibuat dari porselen dengan lapisan luar gading dan bunga-bunga indah berwarna-warni yang dilukis di bagian atasnya. Mukoda tidak mengira akan menemukan barang seperti itu dengan harga terjangkau. Setidaknya Mukoda menginginkan sesuatu yang berwarna keputihan agar warnanya serasi. Tentu saja prioritas terbesarnya adalah memastikan ruangan itu cukup besar agar Gon bisa bersantai dengan nyaman di dalamnya.
Dalam kasus terburuk, Mukoda telah siap untuk mengabaikan warna, begitupun desain dan memilih sesuatu yang sama sekali tidak cocok dengan bak mandi lamanya. Jika memang begitu, untungnya mereka memiliki satu yang bisa dipadukan dengan indah satu sama lain. Warnanya agak krem kekuningan dengan lukisan bunga merah dan merah muda di atasnya. Harganya 540 koin emas. Dan pemahamannya adalah bahwa toko itu benar-benar memberinya harga murah. Ketika Mukoda menanyakan alasannya kepada si penjual, mereka menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan bak mandi sebesar itu. Dan sebagai hasilnya, bak mandi tersebut sudah disimpan dalam persediaan mereka sejak lama. Faktanya mereka sangat senang akhirnya bisa menyingkirkannya, dan karena Mukoda sangat puas dengan mendapatkan ukuran dan desain yang ia inginkan, ini tampak seperti situasi yang saling menguntungkan baginya. Jika Mukoda harus memilih sesuatu yang kurang ideal tentang bagaimana hasilnya, ia rasa desain bak mandinya mungkin sedikit lucu untuk sesuatu yang digunakan pribadi oleh Gon. Tapi itu cocok dengan miliknya, jadi dia harus menerimanya meskipun dia bukan penggemarnya. Sekarang Mukoda hanya harus menunggu mereka menyelesaikan pekerjaan konstruksinya. Walaupun mengingat betapa bersemangatnya ia menunggu, rasanya menjadi bagian tersulit untuk saat ini.